love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so,
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Jemaat Kenisa, berjumpa kembali kita pada minggu hari ini. Minggu yang luar biasa Tuhan. Siapa yang tidak kangen dengan ibadah biasa? Saya kangen banget. Ya udah berapa minggu nih kita melalui ibadah-ibadah online. Tapi saya percaya someday kita akan berkumpul kembali. Itu kerinduan saya selalu. Karena kangen banget sama saudara-saudara semua, berjumpa, bersalaman, kita bertemu sapa. Tapi apa daya, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Di masa PSBB ini marilah kita semua sangat mengutamakan protokol kesehatan bagi kita semua, sehingga negara kita akan
terlewat atau terbebas dari masalah-masalah COVID saat ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Friska Rorim Pandey, pasti saya yakin akan membawa berkat, akan menjadi dahsyat, akan dahsyat sekali itu firman, khotbahnya juga. Tapi sebelumnya marilah kita memberikan hati kita penuh konsentrasi bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di mana kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelum juga kita akan memberi, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa bukan hanya jasmani yang harus kita berikan, tapi rohani pun kita harus berikan makan melalui firman Tuhan akan didengar. Mari saudara-saudara persiapkan persembahan kalian dapat ditransfer ke rekening GBI Kenisa yang tertera di bawah ini. Marilah saudara-saudara dapat mentransfer saat ini juga, atau untuk persembahan perpuluhan, persembahan sulung, atau persembahan biasa. Mari kita memberi, karena tidak salah memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena kami masih boleh dapat sehat. Kami masih boleh dapat menikmati kehidupan kami. Walaupun dalam masa-masa sukar seperti saat ini Tuhan, di mana ekonomi tidak menjanjikan, di mana stabilitas semuanya tidak menjanjikan. Tetapi kami mau percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang akan menjaga kami, Allah yang akan merawat kami, Allah yang akan menetapkan langkah-langkah kami. Karena Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu-minggu yang telah berlalu Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan, keadaan kota kami juga lagi tidak enak Tuhan. Karena begitu banyak demonstrasi Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau izinkan semua ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu mulia, Engkau begitu berkuasa, bahkan Engkau bertakhta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh berkati setiap tangan-tangan jemaat Kenisa yang memberi Tuhan, melalui dana-dana ditransfer kepada rekening kami Tuhan, kepada rekening di GBI Kenisa Tuhan, sehingga kami sebagai pelayan gereja Tuhan, sehingga pelayan-pelayan gereja dapat mempergunakan dana ini untuk kebaikan, untuk menyalurkan, disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami, Engkau memakai GBI Kenisa Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kami mengumpulkan dana daripada jemaat kami boleh memberikan buat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk rezeki yang Kau berikan pada kami selama ini Tuhan. Kami percaya dan kami hanya yakin bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa-doa kami Tuhan. Biarlah Kau jaga seluruh jemaat kami. Kau jaga seluruh jemaat Kenisa Tuhan. Biar kiranya dari orang-orang tua Tuhan, anak-anak muda, pasangan muda semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu Kau jaga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, setelah ibadah ini Tuhan, ada ibadah untuk KCC, ada ibadah untuk youth juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Kau berikan spirit of excellence buat anak-anak kami Tuhan, buat teenagers kami Tuhan, di mana waktu mereka ada komsel arti Tuhan, mereka boleh berjumpa dengan Engkau, boleh mengalami Engkau. Begitu juga dengan sekolah-sekolah anak minggu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati setiap mereka. Berikan mereka kegirangan akan Engkau Tuhan. Berikan mereka kesukaan akan firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang mereka butuhkan saat-saat ini Tuhan. Mereka butuh firman-Mu. Mereka butuh kekuatan-Mu Tuhan. Biar Kau berkati seluruh kakak-kakaknya Tuhan, akan membimbing mereka Tuhan. Semua yang berkecimpung dalam komsel anak-anak muda ini Tuhan. Komsel anak-anak sekolah minggu ya, KCC juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komsel-komsel yang tetap ada Tuhan, melalui online Tuhan, melalui Zoom Tuhan. Dimanapun mereka berada, setiap harinya kami yang mempunyai komsel-komsel. Tuhan, jangan Kau hilangkan semangat mereka Tuhan untuk selalu mengenal Engkau Tuhan. Biar di dalam spirit mereka ada pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga itulah menjadi model bagi mereka untuk survive untuk saat-saat seperti ini Tuhan. Kami mau hanya mengenal Engkau. Kami hanya memandang Engkau saja Yesus. Karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kota benteng kami. Thank you Lord Jesus untuk semuanya. Terima kasih untuk minggu-minggu ini Tuhan. Kami percaya besok akan lebih baik pada hari ini Tuhan. Karena hari ini jauh lebih baik daripada kemarin. Kami percaya Tuhan penyertaan Engkau. Kami percaya perlindungan-Mu, tubuh dan darah-Mu akan melindungi kami, seluruh jemaat Kenisa Tuhan, dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Untuk ibadah kami juga memberkati Ibu Friska Tuhan yang akan membawakan firman. Biar melalui pikiran hatinya Tuhan, Engkau utarakan hati-Mu Tuhan melalui Friska Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku mengucap syukur Tuhan untuk semuanya atas kesehatan yang kami terima pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menikmati. Memandang wajah
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Kenisa yang dikasihi Kristus. Saya percaya bahwa setiap jemaat mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini masih dalam tema berakar. Saat kita berakar, pasti kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak goyah. Ini menjadi satu kesatuan untuk kita saat kita hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu. Karena di dalam firman Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan karena kita telah menerima Kristus Yesus, kita hidup di dalam Dia. Hendaklah jadi berakar dan iman yang teguh serta hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Ini adalah satu kesatuan kalau kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai iman yang teguh. Mengapa iman yang teguh itu penting? Karena kita tahu Tuhan rindu untuk kita punya iman yang teguh. Seperti Paulus katakan di akhir perjalanan hidupnya, aku telah mengakhiri dengan mempertahankan iman. At the end of our life, Tuhan hanya melihat hati kita, melihat iman kita. Apakah kita mempunyai iman yang teguh di dalam Kristus? Terkadang beberapa hal menghalangi kita untuk mempunyai iman yang teguh, Bapak Ibu. Khususnya untuk masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Hal yang menghalangi kita untuk mempunyai iman yang teguh itu adalah rasa ketakutan dan kekhawatiran kita. Inilah yang dialami juga oleh bangsa Israel dan Gideon. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar Alkisah mengenai Gideon. Kita ambil ayatnya di Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Saya akan membacakan beberapa ayat tetapi tidak semuanya. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa kembali lagi mengupas dan merenungkannya.
Dalam Hakim-Hakim 6 dan 7 ini diilustrasikan bahwa bangsa Israel dalam ketakutan. Hakim 6 ayat 1-2 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Tuhan memilih Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Tetapi hal yang terjadi sama, bangsa Israel dan Gideon mengalami ketakutan yang besar. Mereka di dalam keadaan kesesakan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka bersembunyi. Begitu juga dengan Gideon. Gideon pun bersembunyi karena di ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi apa artinya bersembunyi, Bapak Ibu? Kadang-kadang ketakutan kita itu membuat kita bersembunyi. Ketakutan kita itu membuat kita bersembunyi pada hal-hal yang kelihatan. Pada kekecewaan kita, pada kepahitan kita, pada masa lalu kita, pada penuduhan atau kegagalan kita, sehingga saat kita bersembunyi kita tidak melangkah maju ke depan. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel dan Gideon. Dia bersembunyi karena ketakutan. Dia terkungkung oleh ketakutan, dan bahkan Bapak Ibu, saat kita bersembunyi dengan hal-hal yang kelihatan, itu kita mengalami ketakutan yang mungkin belum terjadi atau tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita alami? Iman kita menjadi goyah terhadap janji-janji Tuhan. Saya mau mengingatkan bahwa tempat persembunyian kita bukan hal-hal yang kelihatan. Tempat persembunyian kita adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Our hiding place is only in Jesus. Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepadamu aku percaya. Saat kita bersembunyi di dalam Tuhan, disitulah ketakutan kita akan pelan-pelan menghilang. Disitulah iman kita akan teguh, bertambah dan bertambah. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengeluarkan Gideon dari tempat persembunyiannya agar imannya menjadi teguh. Penting sekali di dalam hidup kita, apapun proses yang kita alami, iman kita harus selalu teguh. 4 hal yang dialami Gideon sehingga dari imannya yang goyah, dari keadaannya yang ketakutan dan bersembunyi, menjadi iman yang teguh. Saya mau memberi singkatan bagaimana proses Gideon mengalami Tuhan dari ketakutannya menjadi iman yang teguh. 4M, 4M. Hal yang pertama, Tuhan menyertai. Tuhan mengenal benar apa penyebab daripada ketakutan Gideon dan bangsa Israel. Sebab saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, ini perkataan malaikat Tuhan di ayat yang ke-12, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tidak hanya Tuhan mengatakan penyertaannya di dalam ayat ini, tetapi dia mengubah atmosfer. Tuhan tahu Gideon begitu ketakutan, sebab itu kalimat yang pertama adalah Tuhan menyertai engkau Gideon. Ya pahlawan yang gagah berani.
Saat kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, His presence akan merubah identitas kita. Dari ketakutan kita akan diubahkan menjadi pahlawan yang gagah berani. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu dalam masa pandemik ini. Saat kehidupan kita sangat terjepit, sangat di dalam ketakutan, seperti bangsa Israel benar-benar merasa terkungkung, dikepung di dalam orang-orang Midian. Begitu juga sekarang, kita merasa terjepit dengan keadaan kita. Kita merasa terjepit dengan semua kesulitan, kekhawatiran kita. Betapa pentingnya saat ini we are full of awareness. Kita benar-benar menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai. Dia ada, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bekerja dan dia dapat ubahkan kita menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Amin. Jadi penting, we are full of awareness. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai di saat pandemik ini. Iman yang goyah adalah saat kita mempertanyakan penyertaannya dan perbuatannya. Inilah yang dilakukan Gideon waktu dia goyah di dalam imannya. Di ayat yang ke-13 dikatakan saat malaikat Tuhan datang kepada dia dan mengatakan Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Ternyata jawab Gideon begini. Jawab Gideon kepadanya di ayat ke-13. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Wow. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa kami mengalami masa pandemik ini? Mengapa kami mengalami kesulitan di dalam ekonomi? Mengapa kami mengalami hal-hal yang benar-benar membuat kita semua terkaget-kaget? Sepertinya Tuhan telah membuang kami. Sepertinya Tuhan tidak bekerja, Bapak Ibu. Saya percaya ini menjadi seruan Bapak Ibu di dalam musim pandemik ini. Seperti Gideon. Bukankah Tuhan udah menyelamatkan, sudah mengeluarkan kami dari perbudakan? Tapi kok sekarang kenapa ya muncul lagi permasalahan-permasalahan yang lain? Apakah Engkau membuang kami, Tuhan? Hal ini terjadi saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidup ini. Seperti di tahun 2020 ini Bapak Ibu. Saya alami dan saya yakin seluruh jemaat juga mengalami. Dari awal tahun saya mengalami banyak kesulitan dan kesulitan. Sampai saya pikir apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam sifat manusia. Kita mulai mempertanyakan seperti apa yang Gideon pertanyakan. Ini adalah iman yang goyah Bapak Ibu. Saat kita mulai mempertanyakan penyertaannya. Saat kita mulai mempertanyakan perbuatannya. Tapi akhirnya waktu saya mulai mempertanyakan, tiba-tiba saya sadar Bapak Ibu, siapa kita? Siapa kita yang layak untuk mempertanyakan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, bahkan pengorbanannya di kayu salib. Kita gak bisa tanya, mengapa ini menimpa saya Tuhan? Kita tidak bisa merasa bahwa Tuhan itu berhutang kepada kita. Aku udah melayani Tuhan, aku udah melakukan ini dan itu. Mengapa kok aku mengalami kekurangan? Mengapa aku mengalami penderitaan? Mengapa aku mengalami kehancuran di dalam hidupku? Kita gak layak Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita itu udah lebih besar. Dia udah mati di kayu salib untuk kita Bapak Ibu. Dia udah selamatkan.
Dia tidak hanya menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang baru untuk kita sekarang. Dia memberikan kehidupan yang kekal. Wow, siapa kita Bapak Ibu untuk terus mempertanyakan hal-hal yang menimpa kita. Jadi justru di dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan memilih kita untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Seperti Tuhan memilih Gideon. Di ayat yang 14 dikatakan kepada Gideon, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Kita adalah orang-orang yang diutus dan dipilih Bapak Ibu. Percaya, apapun yang kita alami, sekalipun musim pandemik ini terus berlanjut dan berlanjut, Tuhan tidak pernah salah. Dia mengerti our insecurity. Dia mengerti segala kegoyahan kita. Dia mengerti keraguan kita. Dia mengerti banget. Oleh sebab itu saat kita dipanggil seperti Gideon, muncul keraguan. Waktu Tuhan memanggil Gideon bahwa pergilah dengan kekuatanmu, selamatkanlah. Lalu Gideon kembali lagi. Karena insecurity. Karena dia merasa benar-benar tidak nyaman. Dia takut. Dia kembali lagi menyatakan ketidakpercayaannya itu. Dia katakan kepada malaikat Tuhan itu di ayat yang ke-15. "Ketahuilah kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun sendiri seseorang yang paling muda di antara kaum keluarganya." Ini dia penyakit daripada ketakutan Bapak Ibu. We feel so insecurity. Aku orang yang paling kecil. Aku gak berharga. Aku ini gagal. Ini yang dialami saat kita mengalami ketakutan. Tetapi satu hal yang terpenting, saat we are full awareness, saat kita sadar penyertaan akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang menyertai kita, hadiratnya akan merubahkan identitas kita. Dari ketakutan kita diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Hal yang kedua, 4M ya. Yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar Bapak Ibu. Dia pengasih dan penyayang. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan penyertaannya, tetapi Gideon itu masih saja ragu akan penyertaan Tuhan. Karena apa yang terjadi waktu itu Gideon mengatakan di ayat yang ke-18 bahwa berfirmanlah Tuhan kepadanya. Jangan ayat yang ke-18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap sampai engkau kembali. Jadi timbul tetap keadaan keraguan Gideon. Jangan kiranya pergi dari sini. Malahan Tuhan udah kasih tahu bahwa aku menyertai engkau. Tetapi kembali lagi waktu Gideon mau melakukan persembahan, dia bilang, Tuhan jangan pergi ya. Lalu malaikat Tuhan bilang, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kembali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar terhadap kita. Berapa sering di dalam keadaan yang tercekam, di keadaan di mana kita tidak melihat jawaban atau jalan keluar, kita berpikir seperti Gideon. Waduh, Tuhan, kiranya Tuhan engkau jangan pergi ya dari sini. Kita berpikir sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia panjang sabar. Dia bilang, aku diam di sini. Di dalam segala keraguan kita, Tuhan selalu panjang sabar untuk menunjukkan penyertaannya. Bahkan dalam keraguan Gideon masih minta tanda kepada Tuhan. Dia masih minta tanda dan malaikat Tuhan meneguhkan penyertaannya. Berfirmanlah ayat yang ke-20. Berfirmanlah malaikat
Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api daripada itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Jadi Tuhan memberikan tanda, timbul api dari batu itu. Lalu akhirnya Gideon mengatakan di ayat yang kedua-dua, celakalah. Wow, itu ternyata Tuhan yang menyertai aku. Jadi Gideon dalam keraguannya, waktu dia bilang, Tuhan kau jangan tinggalkan aku ya. Oke, aku tetap diam di sini. Tetapi again, goyah lagi dia. Aku mau minta tanda. Oke, malaikat Tuhan memberi tanda, yaitu keluarlah api dari batu itu. Cilakalah aku ya Tuhan. Itulah yang Gideon katakan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan belum melakukan pekerjaan yang ajaib dan dahsyat, kita masih ragu akan penyertaannya. Oleh sebab itu Tuhan tahu banget bagaimana Gideon in his up and down di dalam imannya. Dia kembali lagi mendeklarasikan siapakah Tuhan itu. Malaikat Tuhan mengatakan di ayat yang ke-23, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Apapun keadaan kita pada saat ini Bapak Ibu, tujuan Tuhan itu cuma satu di dalam kehidupan kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Firman Tuhan di Yesaya 25 ayat 9 dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi apapun keadaan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu rindu sekali menyelamatkan keadaan kita sekarang. Tuhan rindu menyelamatkan keluarga kita. Tuhan rindu menyelamatkan pekerjaan kita. Bahkan ada satu hal yang Tuhan sangat rindu. Dia rindu untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia adalah Allah yang rindu, seperti firman Tuhan katakan, sekalipun manusia menganggapnya kelalaian, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Karena Dia adalah Allah yang rindu untuk melihat mereka berbalik dan bertobat. Saya menyaksikan satu kehidupan dari seseorang. Bagaimana Tuhan itu rindu banget untuk dia berbalik dan bertobat. Percaya Bapak Ibu. Dengan berbagai keadaan, sekalipun kita menjauh, sekalipun banyak hal-hal yang membelenggu kita, sekalipun banyak hal-hal yang memenjarakan kita, tetapi satu hal, He never stop to save your soul. Dia rindu. Saya melihat begitu perjalanan yang dia lewatin. At the end, saya melihat pertobatan. Itu yang akan terjadi untuk masing-masing anak Tuhan. Oleh sebab itu, apapun kerinduan Bapak Ibu terhadap orang-orang yang dikasihi, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap sahabat, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk keselamatan mereka. Bagian kita hanyalah untuk berdoa dan menjadi contoh kepada mereka. Karena apa? Kita berdoa aja, tekun aja di dalam doa untuk mendoakan agar mereka bertobat, mendoakan agar jiwa mereka selamat. Karena inilah yang dilakukan Yesus. Mungkin Bu Meda sudah membagikan firman ini minggu lalu. Bagaimana Yesus pada saat dia menjadi manusia, dia itu bertobat untuk keselamatan.
Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Wow, Yesus yang sebagai teladan untuk kita semua, dia aja setiap saat waktu dia hidup di dunia ini, dia meminta permohonan di dalam doanya dengan ratap tangis untuk keselamatan daripada maut. Jadi saya percaya bahwa kita pun harus menjadi pensyafaat. Terus berdoa untuk keselamatan keluarga kita. Terus berdoa untuk keselamatan siapapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. Hal yang ketiga, 3M yang ketiga adalah Tuhan membela. Waktu Tuhan mengutus Gideon untuk mengalahkan Mesir. Waktu Tuhan mengutus Gideon untuk mengalahkan bangsa Midian, Tuhan memberi perintah kepada Gideon karena mereka di dalam suatu penyembahan Baal, berhala. Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya. Firman Tuhan di ayat 27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Jadi terkadang kita seperti Gideon Bapak Ibu, kita mau taat. Tetapi ada hal-hal yang tersembunyi di dalam kedalaman hati kita yang belum dapat kita menangkan. Mungkin masa lalu kita, kepahitan kita, keangkuhan kita, itu belum bisa kita menangkan. Dan itu tersembunyi di hati yang terdalam. Seperti Gideon, dia mau taat, dia tetap memusnahkan Baal itu. Dia tetap meruntuhkan Baal itu, tetapi dia gak mau lakukan karena dia takut. Di firman ini dikatakan kembali lagi, karena dia takut. Permasalahannya selalu karena takut. Karena ada hal-hal yang membuat dia takut apa? Tersembunyi di dalam hatinya yang terdalam. Sehingga ketaatannya itu dilakukan dengan apa yang nyaman bagi dia. Dia melakukannya bukan waktu siang. Dia melakukannya waktu malam. Waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba it revealed to me. Saya sering banget, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bilang kita sudah mengampuni. Tetapi ternyata dari hati lubuk yang terdalam, masih ada rasa tidak berdamai. Masih ada rasa penuduhan kita. Atau masih nempel bagaimana kita disakiti atau mengalami hal-hal yang gak adil buat kita. Nah ini dia yang perlu setiap hari kita katakan seperti Daud. Bahwa kelahiran baru bukan saat kita benar-benar dibaptis selam dan kita menjadi manusia yang baru. Kelahiran baru adalah pertobatan setiap hari. Seperti Daud katakan, selidiki hatiku. Apakah aku mengasihimu dengan hati yang penuh? Banyak banget di dalam hati kita itu yang benar-benar at the end itu kita belum menangkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan setia. Apabila kita mau berbalik, bertobat, Dia sangat menghargai arti ketaatan. Dia sangat menghargai arti kebenaran. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu untuk ketaatan Tuhan, Dia akan bela. Seperti yang dilakukan Gideon. Bagaimana pada akhirnya Gideon dibela waktu orang-orang bertanya, siapa ini yang meruntuhkan Baal-Baal? Ternyata bapaknya sendiri membela Gideon. Di ayat 31, ayah Gideon dengan bijak membela anaknya.
Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Wow, Gideon mengalami pembelaan. Sekalipun dia taat separuh-paruh, tetapi Tuhan perhitungkan. Saya mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup saya. Sekalipun saya harus taat dengan melepaskan kenyamanan saya. Banyak banget Bapak Ibu, saya dibela Tuhan. Saya gak ngelakuin apa-apa, ternyata tiba-tiba Tuhan yang membukakan. Ternyata Tuhan yang menyelesaikan. Pembelaan itu bukan dari mulut kita Bapak Ibu. Pembelaan itu adalah dari Tuhan sendiri. Bagaimana dia nanti akan menyatakan bahwa kita itu berjalan di jalan yang benar. Bagaimana dia nanti akan memberikan kuasa bahwa orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap kita, dia akan tergelincir sendiri di hadapan kita. Jadi saya percaya, lakukanlah ketaatan. Karena kita tahu bahwa dia Allah yang menghakimi adalah Allah yang adil. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Seperti Yesus. Ikuti pribadi Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi dia menyerahkannya kepada dia yang menghakiminya dengan adil. Jadi M yang ketiga adalah Tuhan membela. Tidak usah takut. Bagian kita hanyalah taat dan berjalan di dalam kebenaran. Pembelaan, penghakiman adalah bagian daripada Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir adalah Tuhan menyelesaikan. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Kalau dia menyelesaikan dengan cara Tuhan. Terkadang di dalam musim pandemik ini, kita punya banyak banget teori-teori, pemikiran manusia untuk mengakhiri masa-masa sulit ini. Wow, kalau ada vaksin begini ya. Wow, kalau memang keadaan nanti stok market naik, ini ekonomi akan pulih. Wow, seperti saya juga. Saya bersama dengan suami saya di dalam kesulitan ekonomi, kita kayak puter otak gitu. Aduh, kalau saya bisa mungkin menjual properti saya, menjual ini, boleh punya rencana. Tetapi at the end kita tahu Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dan bumi. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Jadi biarlah masa pandemik ini kita tahu kok. Ada cara Tuhan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan Gideon. Waktu Gideon mau berperang, waktu Gideon sudah dipilih, Gideon mempersiapkan 30.000 prajurit. Tuhan bilang, kurangin. Akhirnya berkurang menjadi 10.000. Tetapi Tuhan tetap katakan, turunin lagi. Akhirnya berkurang menjadi 300. Tuhan mau benar-benar bukan masalah begitu banyaknya prajurit. Tuhan mau benar-benar Gideon dan seluruh bangsa Israel mengalami bahwa karena keajaiban dan kedahsyatan Tuhan mereka dimenangkan. Bukan karena mereka bermegah dengan begitu banyaknya prajurit. Ini dia yang sering kita alamin. Kadang-kadang kita pikir jalannya begini loh. Tuhan selesaikan dong yang begini. Kembali lagi. Siapa kita untuk mempertanyakan betapa dia hebat, betapa dia agung, betapa dia besar. Dan ini hal yang menarik yang saya baca waktu Tuhan menyuruh dia turunkan dari 10.000 ke 300. Ternyata sikap hati Gideon itu udah tidak lagi berbantah. Dia udah gak bisa lihat tanda lagi. Dia tidak goyah lagi. Jadi apa yang Tuhan katakan, dia sudah tidak berargumentasi seperti di kejadian-kejadian awal. Mengapa itu terjadi? Dia langsung melakukannya karena dalam proses dia berjumpa dengan Tuhan, dia sudah mengawali bahwa Tuhan menyertainya.
Tuhan menyelamatkannya dan Tuhan membelanya. So at the end, waktu Tuhan memberikan perintah untuk benar-benar menurunkan pasukannya, dia ikut aja. Dia sudah punya iman yang teguh. Ini keadaan di mana Gideon sudah berakar kuat di dalam Tuhan. Karena dia mengalami identitas Tuhan yang begitu besar. Dan ini hal yang luar biasa. Pada saat Gideon akan berperang, sebelumnya Gideon mendengar seseorang bermimpi. Di Hakim-Hakim 17 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Wow, ini adalah bagian dari perbuatan Gideon karena dia berakar kuat di dalam Kristus. Waktu dia mendengar mimpi itu, belum perang ya Bapak Ibu, baru mau besoknya. Tetapi dia sudah dengar mimpinya bahwa dia akan memenangkan. Tetapi waktu dia mendengar bahwa dia akan memenangkan, dia hanya menyembah. Dia hanya sujud menyembah. Dia tanggalkan segala ketakutannya. Dia tanggalkan segala kegoyahannya. Walaupun dia tahu loh Bapak Ibu, dia itu menyerang dengan 300 orang. Sementara orang-orang Midian di Hakim-Hakim 7 ayat 12 dikatakan bahwa Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi waktu dia mendengar mimpi itu, dia tahu bahwa dia akan melawan orang-orang Midian yang begitu banyak. Tetapi dia tidak ada argumentasi sama sekali. Dia tidak goyah. Pada stage ini dia sudah berakar dan mempunyai iman yang teguh. Dengan cara apa? Dia hanya sujud menyembah. Dia menyembah dan hanya mengatakan di dalam hatinya, saya yakin segala puji, segala hormat, segenap hatiku hanya untuk menyembahmu. Inilah berakar Bapak Ibu. Berakar itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Berakar itu adalah saat kita menaruh pikiran-pikiran terhadap perkara-perkara yang di atas. Saat kita melihat bahwa dia agung, dia sanggup, dia besar. Seperti Daud katakan, engkau Tuhan besar. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban dan engkau sendiri saja Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang besar. Sehingga saat kita berakar, kita hanya sujud menyembah Bapak Ibu di dalam kesesakan kita. We are not striving. Kita nggak heboh-heboh dengan berargumentasi dengan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa ini menimpa aku Tuhan? We are not striving dengan kekhawatiran, ketakutan kita. Tetapi kita hanya benar-benar sujud menyembah. Kita percaya bahwa saat kita berakar, penyembahan kita itu menjadi keteguhan buat iman kita. Kita tidak lakukan apa-apa, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Saya percaya dalam beberapa bulan ini Bapak Ibu ditekankan kembali mengenai berakar. Kuncinya cuma satu. Pikirkan perkara yang di atas. Bukan masalah yang di dunia yang kelihatan ini. Masalah belum tentu. Walaupun sekarang tidak terjawab Bapak Ibu. Tetapi saya juga lagi melatih sebenarnya. Walaupun belum terjawab, biarlah kita menetapkan sikap hati kita menjadi hati yang sujud menyembah.
melimpah dengan sukacita, ucapan syukur karena Dia baik Bapak Ibu. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa kesesakan ini, yang dimana banyak sekali dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain, sepertinya tidak henti-hentinya Tuhan. Hamba berdoa untuk kami semua Tuhan. Biar kami benar-benar at the end Lord, kami hanya sujud menyembah aja Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang besar, hanya Engkau Tuhan yang ajaib, dan hanya Engkau sendiri saja Tuhan. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami seluruh jemaat bersama-sama terus mempunyai iman yang teguh. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang besar. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Jemaat, firman Tuhan berakar, kita teguh ya. Marilah kita bersama-sama mempertahankan iman kita di dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya kita sebagai the body of Christ, satu sama lain saling mengingatkan. Kalau satu lagi gak teguh, jangan dong bro. Ingat, Tuhan itu besar. Tuhan menyertai. Ingat 4M. Kalau satu lagi drop shy, bro, Tuhan itu menyelesaikan loh. Tuhan itu membela loh. Biarlah akhirnya semua kita diingatkan lagi. Sehingga at the end kau dapati aku tetap setia. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa berkat. Saya percaya firman ini tidak hanya sebagai logos, tetapi yuk kita melakukannya bersama-sama. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa dan puji Tuhan, Tuhan Yesus amat sangat baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur apapun yang terjadi kami tetap mengatakan bahwa Engkau besar, Engkau luar biasa. Biar kami terus full awareness Tuhan. Biar kami terus aja kagum dan hormat Tuhan. Jangan hilangkan kegirangan kami akan keselamatan-Mu Tuhan. Bulatkan hati kami untuk takut akan Tuhan. Teguhkan iman kami terus Tuhan untuk tetap percaya. Yang hatinya teguh dipagari dengan damai sejahtera, kepadamu-lah kami percaya. Buat kami semua percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu di dalam apapun yang mereka lalui. Biar Kau tambah-tambahkan keteguhan daripada iman mereka. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang terjadi yang membuat kami selalu kagum akan Engkau. Mari jemaat mengangkat tangan. Kita akan menerima doa berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang malam dan roh takut akan Tuhan menyertai kita semua. Roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang menerima berkat mengatakan amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku
bagimu.